Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga diberi kelancaran rezeki, amin. Nah, cinta bertepuk sebelah tangan terkadang terasa begitu menyakitkan ya. Dan kasus kali ini teman-teman menceritakan tentang seorang pria yang dia merasakan sakitnya ditolak cinta sampai dia tega melakukan hal kejam seperti ini. Nah, gimana kisah lengkapnya? Yuk kupas tuntas di channel Rika Roh. Wiwin Sunengsih adalah seorang single parent berusia 32 tahun. Ia tinggal bersama dengan anak kandungnya di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di Kampung Gunung Bentang, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dia tinggal bersama anaknya yang masih kecil. Dan untuk kesehariannya sendiri, Wiwin memiliki kesibukan nih sebagai orang tua tunggal. Namun ada juga beberapa artikel yang mengatakan bahwa Wiwin ini berjualan. Nah, dengan statusnya Wiwin sebagai seorang single mom, dia mempunyai seorang pengagum nih yang bernama Mulyadi. Dia adalah seorang duda yang berusia 40 tahun. Dia tinggal bersama adik dan juga ibunya di sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat kediaman Wiwin. Berjarak sekitar kurang lebih 1 kilometer gitu ya. Nah, untuk kesehariannya sendiri, Mulyadi ini hanyalah mempunyai pekerjaan yang serabutan. Jadi terkadang dia mendapatkan job bangunan, dan bila tidak ada proyek gitu ya, Mulyadi kebanyakan menghabiskan waktunya di dalam rumah. Menurut keluarganya, Mulyadi dikenal sebagai seorang pria yang sangat pendiam. Dia tidak pernah berbaur dengan tetangga. Dia selalu menyendiri dan cenderung tidak pernah terbuka. Namun ternyata berbeda nih dengan pernyataan beberapa dari tetangga sekitarnya. Diketahui Mulyadi ini sering membuat onar di kampungnya. Dia bahkan sering menyakiti warga sekitar. Ya, beberapa orang mengatakan Mulyadi ini pernah terlibat kasus kekerasan dan juga pencurian. Mulyadi sudah sejak lama nih mengenal Wiwin. Bahkan dia berencana ingin sekali melamar Wiwin dalam waktu yang sangat dekat. Pucuk dicinta ulam pun tidak tiba-tiba gitu ya. Tidak seindah harapan Mulyadi. Wiwin ternyata sudah banyak mendengar dan juga mengetahui bahwa latar belakang Mulyadi ini dikenal sebagai seorang pria pembuat onar. Akhirnya dia pun kerap menolak ajakan dari Mulyadi. Dari situ Mulyadi pun merasa sakit hati. Dia tidak terima dengan penolakan tersebut. Lalu pada akhirnya Mulyadi jadi sering meneror Wiwin dan juga anaknya. Bahkan pernah nih teman-teman kejadian di suatu malam, Mulyadi ini nekat mencongkel pintu rumah Wiwin di saat Wiwin ini sedang terlelap tidur. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Mulyadi ini pernah membawa sebilah pisau sambil dia menggedor depan rumahnya Wiwin. Nah, dikarenakan takut, Wiwin pun kemudian melaporkan semua kejadian ini kepada ayahnya. Lalu, ayahnya pun segera melaporkan kegundahan sang anak kepada RT atau RW setempat gitu ya. Namun saat melaporkannya, pihak RT pun menyarankan agar ayahnya Wiwin ini langsung aja nih melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Nah, jadilah pada tanggal 3 Mei di tahun 2022, ayah Wiwin yang bernama Pak Ujang, dia pun langsung melapor kepada polisi. Namun sayang teman-teman, saat itu responnya polisi, laporannya ini ternyata tidak diterima sama sekali. Bahkan di sana polisi malah meminta bukti yang cukup kuat untuk melakukan penangkapan kepada Mulyadi. Ya, dikarenakan menurut pihak kepolisian, mereka membutuhkan setidaknya ada barang rusak gitu ya, senilai 2 juta rupiah minimal. Itu sebagai barang bukti. Dan alhasil kala itu Bapak Ujang memutuskan untuk pulang dengan tangan kosong. Dan teman-teman, tidak diduga hal yang ditakutkan pun terjadi. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 8 Mei tahun 2022, sekitar jam 10 pagi.
Nah, pada hari itu, Mulyadi ini tiba-tiba saja membawa sebilah pisau belati yang berukuran cukup besar dan dia kembali menggedor-gedor pintu rumah Wiwin. Ya, sebenarnya kejadian ini sempat dilihat loh oleh beberapa warga. Namun dikarenakan kebanyakan warga takut, mereka pun sama sekali tidak ada yang berani untuk mendekati Mulyadi. Dikarenakan kala itu tidak enak ya menjadi sumber dari keributan tetangga, Wiwin pun membuka pintunya dengan harapan akan menyuruh Mulyadi pulang. Namun kala itu tak disangka, dengan cepat Mulyadi pun langsung menghunuskan belatinya ke arah perut Wiwin sampai dia pun tersungkur bersimbah darah. Melihat Wiwin ini sudah tak berdaya, Mulyadi kemudian malah langsung menggorok bagian lehernya. Lalu dengan cepat dia pun melarikan diri. Nah, setelah mendengar suara ribut dari dalam rumah Wiwin, warga pun langsung berdatangan dan alangkah terkejutnya di sana. Mereka menemukan keadaan Wiwin ini sudah meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan kala itu warga juga tidak ada yang berani untuk membawa Wiwin ke rumah sakit karena mereka ya takut gitu ya harus bertindak apa. Mereka kemudian langsung melaporkan kejadian ini ke pihak polisi dan di hari yang sama polisi pun langsung membawa tubuh Wiwin ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Kemudian hasil otopsi pun keluar dan dokter mengatakan bahwa Wiwin ini meninggal akibat kehabisan darah setelah dia mendapatkan luka gorokan di bagian lehernya. Lalu teman-teman, pada tanggal 9 Mei keesokan harinya, di saat polisi ini sudah datang ke rumah Wiwin dan kemudian sudah melakukan olah TKP, di sana mereka pun menetapkan bahwa Mulyadi ini sebagai seorang buronan dari kasus pembunuhan Wiwin. Dan pada kala itu, takut bila aksinya ini ketahuan, Mulyadi pun ternyata sempat kabur dan bersembunyi di berbagai tempat gitu ya. Pada akhirnya dia pun masuk ke dalam hutan, ke dalam kebun, dan dia juga bahkan tidak pernah pulang selama berhari-hari. Namun sampai pada akhirnya di tanggal 12 Mei, di saat orang tua Mulyadi ini mereka sedang pergi ke sebuah kebun di belakang rumahnya, dia dikejutkan nih dengan keadaan kondisi sang anak telah meninggal dengan tergantung lehernya. Orang tua ini pun langsung berteriak dan mereka meminta pertolongan kepada pihak kepolisian. Dan menurut polisi, saat ditemukan Mulyadi ini sudah meninggal dari beberapa jam yang lalu. Dan kala itu teman-teman, Mulyadi menggunakan baju berwarna hijau dan juga celana coklat yang informasi dari orang tuanya merupakan baju kesayangan Mulyadi. Nah teman-teman, dari hasil visum diketahui Mulyadi ini memang murni meninggal akibat bundir gitu ya. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut, dikarenakan pelaku pembunuhan ini sudah tiada, polisi pun langsung menutup kasus ini. Dan setelah kejadian itu, dari pihak kepolisian pun memberikan trauma healing ya kepada anak kandungnya Wiwin, karena anaknya ini telah menjadi saksi mata atas meninggalnya ibunya. Dan bahkan tim kepolisian juga sudah melakukan evaluasi di tempat kejadian ya, terutama kepada warga sekitar. Namun teman-teman, setelah kasus ini tersebar di luas sosial media gitu kan, banyak nih dari warganet yang sempat menyalahkan dari tim kepolisian setempat. Mereka menganggap bahwa polisi ini sama sekali tidak kooperatif ya dengan menjalankan tugasnya. Ya, setidaknya hal ini mungkin bisa saja dicegah sebelum terjadi hal yang sangat mengerikan pada kala itu. Oke teman-teman, demikianlah kasus yang sangat mengerikan ini. Gimana nih menurut kalian dengan kejadian kali ini? Dan bagaimana pendapat teman-teman dengan sikap kepolisian pada saat itu? Silakan sampaikan argumentasi kalian di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan ingat untuk selalu hati-hati serta waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!